Pasar keuangan masih tertekan seiring ketidakpercayaan investor terhadap penanganan corona. Pasar berharap pemerintah punya strategi penanganan corona yang jelas dan tegas. Kita bergabung dengan My Sister Tarigan di Menara Kompas akan mengupdate kondisi indeks harga saham gabungan dan kurs rupiah pagi ini. My Sister, kalau di ibu kota nih lagi mendung, di luar bagaimana IHSG dan rupiah pagi ini? Sama mendung juga, Paskalis, meski pemerintah sudah memberlakukan stimulus mulai dari bantuan sosial, kemudian juga soal perpajakan ke sektor manufaktur. Nyatanya sekarang IHSG dibuka masih melanjutkan koreksinya, saudara, 3,05% di level 4.321. Kemarin IHSG juga ditutup 4% lebih dan terjadi trading halt juga yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia 30 menit sebelum penutupan perdagangan. Apa yang terjadi di indeks harga saham gabungan berbeda dengan di sejumlah pergerakan saham di Asia, kecuali Kospi terkoreksi 0,59%. Hang Seng juga sudah berubah, saudara, meski memang kalau kita rangkum lagi kemarin semua bursa saham di Asia memang terkoreksi. Tetapi apa yang membuat sejumlah pergerakan saham di Asia ada positifnya, ini mengikuti yang terjadi di Wall Street yang mereka positif. Ini berkaitan dengan pengumuman pemerintah dari Amerika Serikat, lebih tepatnya kemarin dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Mnuchin yang mengatakan akan menggelontorkan dana rencananya $1 triliun Amerika Serikat langsung kepada masyarakat untuk mengatasi ataupun mengantisipasi COVID-19 di 2 minggu ke depan. Ternyata meski baru rencana 2 minggu ke depan akan diberlangsungkan, Wall Street langsung menyebutnya juga positif. Berarti ini berbeda dengan indeks harga saham gabungan. Pasar keuangan kita belum mampu menciptakan kepercayaan dirinya meski pemerintah sudah menggelontorkan kebijakan ataupun stimulus yang maunya agar pasar tidak lagi berspekulasi ya. Ini memang karena isunya soal kesehatan sehingga membuat sejumlah ekonom menyatakan bahwa harusnya pemerintah bisa memiliki ramuan ataupun kebijakan baru untuk merespon COVID-19 yang terus meluas, saudara. Sekarang kita akan lihat bagaimana indeks harga saham gabungan di 17 Maret. Kalau Anda lihat di sini pergerakan yang memang cukup ya di bawah 6.000 jauh ya, saudara ya, dari kemarin. Sekarang ada posisi 404.56 di 17 Maret 2020. Yang tadi saya sebutkan bahwa semenjak Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bursa Efek Indonesia untuk menghentikan sementara perdagangan selama 30 menit kalau ada tekanan di bursa saham kita, maka selama Maret, saudara, sudah 3 kali terjadi trading halt yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, saudara. Lebih tepatnya dimulai dari 12 Maret, artinya sehari setelah kebijakan itu keluar, langsung diberlangsungkan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia pada pukul 15.33 karena terkoreksi saat itu minus 5%. Sementara pada 13 Maret 30 menit lebih tepatnya saat pembukaan perdagangan langsung dilakukan trading halt karena terkoreksi 5%, dan kemarin terakhir, saudara, di 17 Maret trading halt dilakukan 30 menit sebelum penutupan perdagangan. Ini dilakukan karena memang dari Otoritas Jasa Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara 30 menit kalau ada tekanan-tekanan yang cukup luar biasa yang bisa berpotensi meluncurkan IHSG jatuh terperosok lebih dalam lagi. Dan saudara, aksi jual asing, investor tinggalkan Indonesia karena memang tidak begitu percaya dengan pasar kita. Sekali lagi saya tekankan, memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sejumlah pergerakan saham juga demikian. Nah, saudara, yang sekarang kita mau lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang juga terkoreksi, saudara, di level 15.000. Kemarin juga kita lihat bagaimana memang sangat konsisten terus terkoreksi. Sekarang sudah posisi 15.188 per dolar Amerika Serikat atau terkoreksi 16 poin. Perlu kita lihat bagaimana kebijakan dari Bank Sentral Indonesia kita ya, saudara. Ada RDG yang akan diberlangsungkan hari ini dan juga sampai besok. Apakah Bank Indonesia akan mengikuti sejumlah keputusan bank sentral di dunia, saudara? Kita sudah tahu ada The Fed yang sudah turunkan suku bunganya 1% yang akhirnya menciptakan persepsi negatif di pasar. Lalu kemudian juga sejumlah bank sentral lainnya juga sama-sama mengikuti langkah dari The Fed. Apakah Bank Indonesia akan turunkan juga suku bunga? Kita lihat nanti dan bagaimana respon dari pasar. Kita ke harga minyak, saudara, yang juga memang rendah. Ini terkait dengan permintaan pasar yang turun karena ini masalah soal kesehatan sehingga permintaan turun sehingga membuat harga minyak juga ikutan turun. Demikian, Paskalis. Mengulas langsung dari Menara Kompas, My Sister Tarigan, untuk ulasan pagi ini. Terima kasih.